Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Hanafi. Saya moderator dari kelompok 5. Kelompok 5 ini akan mempresentasikan karya usaha kita dari kelompok 5, yaitu untuk latar belakang, profil usaha, dan deskripsi usaha akan disampaikan oleh Aini. Saudara Aini, boleh langsung dipersilahkan. Baik, terima kasih. Latar belakang usaha. Latar belakang usaha pancaran sinar matahari yang berlimpah di Indonesia sebagai negara yang terletak di wilayah garis khatulistiwa dapat dimanfaatkan menjadi sumber daya listrik untuk kebutuhan residensial ataupun bisnis. Dengan adanya solar system ini menginversi sinar matahari menjadi aliran listrik dengan menggunakan panel surya. Sistem ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu on-grid dan off-grid. Oke, di sini ada profil usaha kita. Nama merek produk kita itu ada lampu energi V1. Terus kategori usahanya yaitu teknologi terapan. Jenis produknya yaitu lampu. Alamatnya di Jalan Antapani. Nomor kontaknya yang sudah tertera. Dan sosial medianya @energi_pt. Deskripsi usaha. Lampu tenaga surya hadir karena adanya kenaikan listrik konvensional atau listrik PLN ini sangat besar, terutama bagi yang non-subsidi. Namun, yang paling berperan dalam kenaikan tarif listrik adalah harga bahan bakarnya. Dilihat dari segi penggunaannya, manfaat dan fungsi panel surya ini sangat ramah lingkungan saat digunakan karena tidak menggunakan bahan bakar konvensional. Dengan adanya produk ini, semoga banyak masyarakat yang bisa menggunakan lampu tanpa harus menggunakan listrik. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudara Aini. Itu adalah sedikit latar belakang, profil usaha, dan deskripsi usaha dari PT Energi. Nah, kemudian di sini ada noble purpose, problem, dan potensi, dan karakter itu akan disampaikan oleh saudara Rida. Saudara Rida, dipersilakan. Baik, terima kasih. Terciptanya lampu tenaga surya itu karena bertujuan dengan adanya produk ini semoga banyak masyarakat yang bisa menggunakan lampu tanpa harus menggunakan listrik. Dan yang kedua, dengan adanya produk ini masyarakat bisa untuk mengurangi tagihan listrik yang lumayan menjadi permasalahan di masyarakat. Adapun karakternya, yaitu dengan adanya produk ini dapat menghemat energi listrik yang dikeluarkan. Lampu tenaga surya juga dapat mengefisiensi dan menghemat biaya pembayaran listrik yang mengalami peningkatan. Dan problemnya adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat adalah pembengkakan pembayaran listrik. Dan potensi pasar, yaitu menargetkan kepada semua kalangan masyarakat, khususnya pada daerah perdesaan, daerah desa yang masih minim distribusi listrik, dan kepada seluruh masyarakat yang mengalami permasalahan dengan pembengkakan biaya. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudara Rida yang sudah menerangkan noble purpose dari perusahaan kelompok 5, kemudian juga karakter, problem, dan juga potensi pasarnya. Nah, selanjutnya ada deskripsi produk, itu akan dijelaskan oleh saudara Rafa. Saudara Rafa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan deskripsi produk. Produk selain menghemat lampu tenaga surya juga dibuat dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Karena lampu tenaga surya membutuhkan cahaya matahari dan disimpan di luar ruangan, jadi lampu tenaga surya dirancang agar tahan air dan debu.
lampu tenaga surya juga memiliki masa pakai yang lama karena bekerja secara otomatis. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rafa. Itu adalah salah satu sedikit deskripsi produk yang akan PT Energi keluarkan, yaitu lampu tenaga surya atau tadi sudah disebutkan Suryalam versi 1. Oke, selanjutnya ada sumber daya manusia dan juga sumber daya fisik dan non-fisik yang akan disampaikan oleh Saudara Hilfa. Saudara Hilfa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai owner pasti memiliki visi dan misi untuk perusahaan. Jadi kita di sini melakukan kerjasama sebelum memulai bisnis secara resmi, terlibat dalam perencanaan strategi bisnis dan meninjau aktivitas usaha serta berkomunikasi dengan investor serta pemegang kepentingan lain dalam bisnis serta memperhatikan segala permintaan bisnis. Nah, di sini ada Aini yang memiliki potensi untuk di bidang keuangan. Ada juga Ridal memiliki potensi untuk di bidang pemasaran. Serta Bagus memiliki potensi untuk membuat produk yang akan dijual ke pasaran. Dan Rafa memiliki potensi untuk pemasangan produk di tempat konsumen. Nah, jadi SDA-nya, keahlian dalam tim lampu tenaga surya ini, kami semua satu tim bekerja sama dengan menggabungkan semua potensi yang dimiliki para anggota kelompok dari setiap individunya. Nah, sekarang ada sumber daya fisik dan non-fisik. Sumber daya fisik yang peralatan produksinya yang pertama ada solder yang pasti untuk menyambungkan kabel-kabel yang akan dibuat. Dua ada ATK, yang ketiga ada perkakas, yang keempat laptop, yang kelima ada transport. Nah, sumber daya non-fisik ada yang pertama pasti PT Energi, yang kedua Standar Nasional Indonesia, yang ketiga ada sosial media kita, dan yang keempat ada manusia, yaitu anggota tim kita. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudara Hilfa yang sudah menerangkan visi fisik yang ada di PT Energi. Oke, selanjutnya ada rancangan anggaran biaya yang akan PT Energi lakukan. Kemudian ada bisnis modal kanvas yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Cara distribusi kita mencari dan juga mendistribusikan ke desa-desa dengan jenis barangnya yaitu brosur dengan kuantitas sekian, harga satuannya Rp8 dan jumlahnya. Kemudian yang kedua adalah menjadi supply di beberapa toko elektrik. Itu juga di salah satu pengembangan pasar yang akan PT Energi lakukan. Kemudian yang ketiga ada promosi di media sosial. Itu tadi sudah disebutkan oleh teman-teman yang lain juga bahwa PT Energi juga mempunyai media sosial yang itu Instagram. Kemudian di sini ada pengembangan produk. Pengembangan produk di sini kita akan terus maintenance dan juga upgrading tentang itu. Pertama, kita akan membuat alarm anti maling yang bertujuan untuk tidak gampang hilang. Kemudian yang kedua adalah menggunakan remote control, yaitu tidak menjadi hal yang rumit bagi penggunanya, karena menggunakan remote control itu dapat dikontrol oleh pengguna dengan jarak yang jauh. Oke, di next. Nah, kemudian ada juga di sini anggaran biaya yang akan PT Energi lakukan, yaitu pengembangan sumber daya
yaitu kelompok 5 juga sudah terdiri dari 5 orang, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita meng-hire karyawan-karyawan lain, yaitu untuk apa? Untuk mempercepat produksi dan juga memperbanyak item-item atau barang-barang yang akan kita jual. Nah, kemudian yang kedua adalah supplier bahan baku. Supplier bahan baku di sini kita harus mencari barang-barang yang akan kita jadikan sebagai produk. Itu juga salah satu cara untuk pengembangan sumber daya. Nah, kemudian yang terakhir adalah legalitas dari PT Energi ini. Yang pertama adalah kita sudah membuat nama atau legalitas nama dari perusahaan kami, yaitu PT Energi. Kemudian kita juga ada satu legalitas atau perizinan untuk perdagangan, yaitu dari Standar Nasional Indonesia. Nah, kemudian total anggaran yang harus kita keluarkan adalah sekitar Rp2.350.000. Itu adalah sedikit anggaran untuk pengembangan dari PT Energi. Boleh di next. Oke, di sini selanjutnya adalah bisnis model kanvas yang dibutuhkan atau yang sudah dilakukan oleh PT Energi. Yang pertama adalah key partnernya sudah jelas supplier, pabrik panel, pabrik kabel, pabrik lampu, dan lain-lain. Kemudian kayak aktivisnya produksi, selling, upgrading, itu juga yang sudah dilakukan oleh PT Energi atau dari perusahaan kelompok 5. Kemudian ada key resource, yaitu sumber daya usaha. Kemudian value profesionisnya adalah kita hemat listrik, kemudian juga hemat biaya, ramah lingkungan. Nah, kemudian customer relationship-nya yang kita ajuin atau yang kita punya yaitu yang pertama customer service, kemudian juga ada maintenance service untuk lampu-lampu yang nanti dibeli oleh konsumen. Kemudian juga customer segmentnya di sini kita seluruh masyarakat. Kemudian juga yang diutamakannya yaitu adalah menengah ke bawah, kemudian desa-desa juga yang minim distribusi listrik. Kemudian channelnya kita ada beberapa, yang pertama sosial media, terus kita juga ada website, ada pamflet, dan juga brosur. Nah, revenue stream kita itu di penjualan dan juga pengiriman. Mungkin nanti untuk pengembangannya kita bisa ke jadi supplier di toko-toko terdekat gitu. Kemudian juga ada cost strukturnya, yang pertama maintenance, terus juga pegawai, pajak, dan juga distribusian itu. Nah, itu adalah sedikit bisnis model kanvas yang PT Energi sudah lakukan atau sudah kita riset gitu. Boleh di slide dilanjut. Ya, paling segitu saja yang bisa kelompok 5 sampaikan ataupun perusahaan dari kelompok 5 yaitu PT Energi. Mungkin saya sebagai moderator mewakilkan teman-teman saya dari kelompok 5 dan juga PT Energi. Terima kasih. Saya cukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.